Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pacemaker atau alat pacu jantung. Pacemaker atau alat pacu jantung adalah sebuah alat yang mampu menghantarkan listrik ke otot jantung untuk mengontrol detak jantung. Hah? Listrik dialiri di jantung? Buat apa? Ini penjelasannya. Yang pertama, kita pelajari terlebih dahulu bagaimana jantung dapat memompa darah dari dan ke seluruh tubuh. Jantung sendiri memiliki 4 ruangan, di mana 2 ruangan di atas yang dinamakan atrium atau serambi, dan 2 ruangan di bawah yang disebut ventricle atau bilik. Dalam dinding-dinding ruangan jantung ini memiliki serabut-serabut yang dapat menghantarkan listrik. Listrik-listrik ini diproduksi atau dihasilkan di atrium bagian kanan. Sehingga dengan serabut ini, listrik yang dihasilkan di atrium sebelah kanan akan menjalar ke seluruh bagian dinding jantung, kemudian dapat bergerak. Kurang lebih seperti ilustrasi di samping ini. Alat pacu jantung atau pacemaker ini digunakan untuk orang-orang yang mengalami aritmia. Aritmia sendiri adalah suatu kondisi di mana irama detak jantung tidak terkontrol atau tidak normal, disebabkan oleh impuls elektrik jantung yang tidak dapat bekerja, sehingga dari jantung sendiri tidak dapat memompa darah ke seluruh tubuh dengan baik. Maka dari itu, digunakanlah alat pacu jantung ini untuk menstabilkan frekuensi atau detak jantung itu sendiri. Pemasangan alat pacu jantung atau pacemaker ini akan dilakukan oleh dokter melalui prosedur pembedahan, di mana dokter akan memasukkan jarum berlubang di dada bagian kiri di bawah bahu. Kemudian jarum berlubang ini akan menjadi jalan masuknya kabel dari pacemaker. Kemudian kabel-kabel ini akan dimasukkan sampai ke ruang jantung. Setelah itu, bagian yang masih ada di luar tubuh akan disambungkan ke generator pacemaker. Kemudian dokter akan membuat sayatan pada bagian dada yang akan dimasukkan oleh generator ini. Kemudian apabila pacemaker ini sudah dipastikan bekerja dengan baik, generator dimasukkan dan sayatan di bagian dada akan ditutup dan dijahit. Kurang lebih seperti itu pemasangan dari alat pacu jantung atau pacemaker. Cara untuk merawat dan mencegah kerusakan pada alat pacu jantung adalah dengan yang pertama, rutin minum obat sesuai dengan anjuran dokter. Yang kedua, jaga pola makan dan menghindari makanan berkolesterol atau makanan cepat saji. Yang ketiga, hindari makanan-makanan beralkohol. Yang keempat, hindari asap rokok. Yang kelima, jaga jahitan di area pemasangan alat pacu jantung tetap bersih dan kering. Dan selanjutnya, untuk aktivitas, hindari aktivitas berat dan hanya perlu olahraga ringan seperti jalan-jalan atau peregangan otot biasa. Hal ini diperlukan untuk memperlancar sirkulasi darah sehingga pada alat pacu jantung tidak bekerja lebih berat. Dan jangan lupa konsultasi secara rutin ke dokter spesialis jantung untuk mengetahui atau mengontrol penyakit jantung Anda sehingga tidak terjadi komplikasi lebih lanjut. Adapun hal-hal yang harus dihindari adalah yang pertama, pemberian tekanan yang berat terlalu lama pada area pemasangan alat pacu jantung. Yang kedua adalah menghindari kontak langsung dengan barang-barang elektronik. Pemasangan alat pacu jantung ini dapat menimbulkan komplikasi seperti infeksi pada daerah pemasangan alat pacu jantung dengan ditandai gejala seperti bengkak, kemerahan, demam, keluarnya cairan dari area jahitan,
atau bahkan ruam-ruam merah di sekitarnya, dan nyeri tekan pada daerah sekitar pemasangan. Yang kedua adalah reaksi alergi pada obat-obatan yang dikonsumsi, ditandai dengan adanya diare, mual, muntah, gatal pada seluruh kulit, atau sesak napas. Yang kemudian ketiga adalah malfungsi atau tidak bekerjanya alat pacu jantung dengan baik. Biasanya dikarenakan kabel terlepas atau rusak, baterai lemah atau rusak, perangkat elektronik yang mengganggu sinyal, serta penyakit jantung yang berkembang atau memburuk. Apabila terjadi gejala antara lain nyeri dada, sesak napas, pusing kepala atau nyeri pada kepala, dan perdarahan di area jahitan, segera hubungi ambulans, hentikan perdarahan dengan menekannya. Posisikan pasien setengah dulu dengan bantal tinggi. Cegah gerakan mendadak atau mengejang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.